Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 jurusan Manajemen 1B. Di sini kami akan memaparkan mengenai sistem pengendalian manajemen di PT Semen Indonesia atau yang dulu dapat kita sebut sebagai PT Semen Gresik. Pembuatan video ini merupakan salah satu penyelesaian tugas kelompok dari mata kuliah pengantar manajemen yang diampu oleh dosen kami yaitu Miss Yuni Pambreni SST MMGT. Sebelum mulai ke pembahasan kita, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Siti Nur Aziza dan rekan-rekan Saya Anissa Nurjara. Saya Nazma Aulia. Saya Nabila Putri Dirmanita. Nah, udah ada yang tahu belum nih tentang sejarah dari PT Semen Indonesia? Saya bantu jelasin ya. Dulu PT Semen Indonesia itu bernama PT Semen Gresik yang diresmikan pada tahun 1957 dan di tanggal 17 Agustus. Nah, dulu ini PT Semen Gresik berpindah nama menjadi PT Semen Indonesia pada tahun 2012. Nah, gimana sih awal mula pabrik semen ini dibuat? Dulu pada tahun 1935 ada seorang insinyur yang bernama Insinyur Van Es. Ia adalah seorang ahli Belanda yang dimana pada waktu itu ia menemukan adanya cadangan batu kapur dan tanah liat. Nah, lalu Bapak Wakil Presiden kita yang pertama yaitu Bapak Muhammad Hatta mengusulkan untuk mengadakan pembangunan pabrik semen di sana pada tahun 1950. Nah, PT Semen Indonesia ini sudah memiliki cabang di mana-mana, yaitu contohnya di tempat strategis seperti di Gresik, Tuban, Padang, dan juga ada di luar negeri loh, yaitu di Vietnam. Nah, sekarang PT Semen Indonesia sudah berhasil mendirikan namanya dan menjadi perusahaan yang terkemuka di negara kita. Dan juga kita sebagai warga Indonesia sangat berbangga kan, karena PT Semen Indonesia ini juga sudah sampai ke luar negeri. Contohnya tadi seperti di Vietnam. Perserawan memiliki keyakinan penerapan tata kelola yang baik dapat mendorong terciptanya pesaing yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Sistem pengendalian manajemen pada PT Semen Indonesia ini pada intinya adalah mengatur dan mengawasi berjalannya sebuah organisasi ataupun perusahaan berjalan dengan baik sesuai dengan telah yang ditetapkan. Dan sistem ini diterapkan secara khusus pada proses pengemasan semen di bagian finish mill and packer operation. Dan ini tuh mempengaruhi beberapa hal seperti membuat anggaran, membuat program kerja, membuat laporan, mencatat keuangan, dan memastikan pihak-pihak bertanggung jawab pada tugasnya. Dan juga pengendalian manajemen di PT Semen Indonesia Persero Tbk ini diideologikan pada Six Sigma, di mana sistem ini bertujuan untuk meminimalisir cacat, khususnya pada saat pengisian semen. Dan sistem ini itu sangat efektif guys, karena mempengaruhi kualitas dan juga kinerja pengerjaan secara keseluruhan. Pendekatan Six Sigma mengikuti kerangka kerja DMAIC atau Define, Measure, Analyze, Improve, Control. Awalnya pada fase Define, yaitu mengidentifikasi masalah-masalah yang terkait dengan penyelesaian masalahnya. Selanjutnya pada fase Measure, yaitu melibatkan analisis dan penetapan batas kendali dengan menggunakan metode Statistical Process Control atau SPC, termasuk diagram kendali untuk memantau kualitas produk secara real time. Selanjutnya, selama fase analisis, faktor-faktor yang berkontribusi terhadap cacat seperti kelelahan operator, kerusakan peralatan, dan kualitas material yang tidak memadai
dapat dinilai dengan alat yang bernama Fishbone. Selanjutnya, PT Semen Indonesia juga menerapkan sistem ISO 9001. Jadi, PT Semen Indonesia juga berfokus terhadap menjaga kualitas produk agar tetap konsisten dan terjaga. Jadi, PT Semen Indonesia tidak hanya mengeluarkan produk yang cuma-cuma, tetapi juga memastikan agar produk yang dikeluarkan memiliki standar kualitas yang tinggi. Selanjutnya, PT Semen Indonesia juga menggunakan sistem ERP atau Enterprise Research Planning, yaitu penggabungan berbagai fungsi di perusahaan, mulai dari produksi, keuangan, dan distribusi. Jadi ketika adanya sistem ERP ini, semua informasi yang ada di dalam perusahaan dapat diorganisir, dan ketika pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat dan efisien. Bagian yang terakhir yaitu rencana aksi. Perusahaan telah menyusun rencana aksi untuk mengatasi cacat yang teridentifikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pelatihan operator. Nah, tujuannya untuk meningkatkan kesadaran dan kinerja operator melalui rapat dan pelatihan. Kemudian yang kedua ada pemeliharaan peralatan. Tujuannya adalah pemeliharaan dan pemeriksaan rutin terhadap konveyor dan mesin lainnya untuk mencegah pecahnya kantong. Kemudian yang ketiga ada pemeriksaan kualitas. Tujuannya yaitu melaksanakan pemeriksaan terhadap kantong semen sebelum pengisian untuk memastikan bahwa kantong tersebut sudah sesuai dengan standar kualitas. Nah, kemudian langkah-langkah ini dibangun untuk membangun sistem kualitas yang kuat dan mengurangi tingkat kerusakan dan memastikan bahwa PT Semen Indonesia ini atau perseroan TBK ini mempunyai kualitas yang tinggi sesuai dengan Sigma 4 sebagaimana ditentukan oleh metrik operasional mereka. Sekian video pemaparan kami mengenai sistem pengendalian manajemen yang ada di PT Semen Indonesia. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Jangan lupa like, comment,